siang ini saya akan melanjutkan sebetulnya, melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di waktu awal pertemuan, 2 minggu lalu ya, di awal-awal, mengadakan sharing. Jadi saya akan melanjutkan saja karena di awal lalu sebetulnya sudah saya jelaskan, bagaimana, kita membuat sebuah proposal sehingga saya sudah menyampaikan dari awal latar belakang, kemudian ada fenomena, kemudian juga ada gap riset, lalu, teori-teori dan juga metodologi penelitian, itu sudah saya jelaskan sehingga sebetulnya Bapak Ibu sudah, bisa membuat sebuah proposal dengan baik ya, sebelum target waktu yang diberikan. Nah untuk, siang ini saya hanya melanjutkan saja, eee, lanjutan dari metodologi penelitian, kuantitatif. Next Mbak Sinta. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Dokter Iwan, sebenarnya memang ada perbedaan, metodologi kuanti dan kuali. Di mana kalau kuali jelas sekali bahwa kuali itu, tadi dikatakan meneliti yang pertama kita harus tahu masalah ya, masalah di mana tadi dikatakan bahwa kalau dalam kuali itu adalah, apa adanya ya, jadi melihat sesuatu apa adanya di lapangan. Tapi kalau kuanti, tadi berdasarkan hipotesis-hipotesis yang dibangun. Nah, ini saya sampaikan langkah-langkah metode kuantitatif, ada 11 poin, di mana dalam, poin-poin di awal-awal seperti memilih masalah, kemudian studi pendahuluan, merumuskan masalah, kemudian anggaran, karena ini nanti berhubungan dengan, proposal internal ya, baik proposal internal maupun hibah, kita akan menuliskan atau merumuskan anggaran, dan kemudian memilih pendekatan, lalu menentukan variabel dan sumber data, kemudian menentukan menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang terakhir adalah menulis laporan pembuatan dari hasil laporan hasil penelitian. Nah nanti di ending paling akhir nanti saya juga akan menyampaikan sharing kepada Bapak Ibu semua tentang menulis laporan untuk hasil penelitian. Next, Mbak Sinta. Metode kuanti kalau kita lihat bahwa saya mengatakan, menurut, Profesor Sugiono bahwa, metode kuanti itu dinamakan metode tradisional karena dalam hal ini, metode ini sudah cukup lama digunakan dan memang banyak sekali, dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga, kebanyakan kalau saya lihat di dalam membuat proposal itu banyak menggunakan metode kuanti ya, di mana dalam metode kuanti itu adalah kita menggunakan data-data, yang kita pakai untuk diolah ya, jadi menggunakan alat uji. Kalau tadi kuali kan tidak ya, kuali itu tadi dikatakan Pak Dokter Iwan dengan pengamatan, kemudian dengan rekaman, kemudian dengan, foto-foto dan sebagainya, yang kemudian diungkap dengan kalimat-kalimat. Tetapi kalau metode kuanti adalah kita akan mengungkap, akan menganalisis, membuat sebuah uraian-uraian penjelasan pada pembahasan, yaitu dengan menggunakan, eee, menggunakan kalimat tapi berdasarkan kepada, data-data yang sudah diuji dengan, alat uji tertentu ya, seperti PLS, kemudian SEM, dan LISREL dan sebagainya. Next Mbak Sinta. Jadi saya langsung menyampaikan, dalam hal ini lanjutan dari materi saya, di mana waktu lalu sudah, sampai kepada, bab 3. Nah sekarang saya melanjutkan ke operasionalisasi variabel, di mana dalam hal ini, sebagai peneliti harus mengetahui, bagaimana kita bisa memahami tentang operasionalisasi variabel yang kita gunakan di dalam penelitian. Yang pertama, tahap 1 yang kita harus lihat bahwa, kita harus tahu tentang teoritis, tahap teoritis di mana dalam hal ini, pengetahuan tentang konsep, konstruk, dan, dalam penelitian akan dapat merumuskan hubungan-hubungan teoritis secara baik. Nah dalam hal ini, tentunya kita lihat pada waktu, pertemuan lalu, saya sudah menyampaikan bagaimana kita, menyusun sebuah hipotesis berdasarkan kepada, teori-teori ya dan juga dari, peneliti-peneliti terdahulu, di mana dalam hal itu, saya berikan contoh juga bagaimana membuat sebuah rangkaian
untuk merumuskan sebuah hipotesis di dalam metode kuanti. Kemudian selain tahap teoritis, kita juga harus tahu tahap empirisasi. Nah, yang dalam tahap empirisasi ini di mana kita harus mengetahui tentang variabel, kemudian definisi operasional, dan juga diperlukan peneliti mempunyai gambaran yang jelas tentang data yang hendak dikumpulkan. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan penelitian atau pada saat kita sudah menuliskan di latar belakang apa yang mau kita teliti, permasalahan yang harus kita mau teliti itu sudah harus kita pahami. Jadi masalahnya harus betul-betul kita paham. Masalahnya apa, kemudian nanti siapa yang menjadi objek analisis, kemudian menggunakan metode apa dan alat uji apa, itu sudah harus tergambar sebagai seorang peneliti pada saat di awal sebelum kita melakukan pengujian. Jadi di awal kita melakukan atau menyusun sebuah proposal, tentunya kita sudah harus tahu apa yang harus kita lakukan dan seperti apa nanti akan memberikan saran-saran di dalam penelitian kita. Next. Untuk konsep, nah dari tadi operational variable kita mengetahui tentang istilah konsep. Nah, istilah yang khusus untuk menggambarkan sebuah fenomena yang hendak diteliti. Kemudian dalam istilah dan definisi yang digambarkan untuk menggambarkan secara abstrak bagaimana kejadian, kemudian keadaan, kemudian kelompok ataupun individu yang menjadi pusat perhatian kita. Next, Mbak Sinta. Terdapat 2 jenis konsep. Ini nggak usah, ini hanya contoh saja bahwa konsep itu harus terlihat nyata ya. Kemudian terus next lagi. Nah, tadi tentang proposisi sebenarnya sudah disinggung di kuali, jadi di kuanti juga ada proposisi ya. Di sini saya sampaikan bahwa proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep, kemudian dibuat menjadi suatu kalimat yang menunjukkan suatu hubungan antara dua konsep tersebut. Jadi ada aksioma dan juga teorem. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Iwan. Jadi dalam penelitian kuali dan kuanti juga terdapat proposisi. Next, Pak Sinta. Ini next juga nanti bisa kita share untuk materi. Ini juga next. Ya, oke. Variabel. Ya, tadi yang ya. Jadi kita juga sebagai peneliti kita harus mengetahui variabel itu ada berdasarkan sifatnya, ada variabel diskrit atau variabel kategoris dan juga variabel kontinu. Nah, dalam hal ini saya berikan contoh bahwa variabel diskrit adalah variabel yang merupakan hasil perhitungan. Contohnya misalnya jumlah karyawan atau orang. Kemudian kalau variabel kontinu adalah variabel yang merupakan hasil pengukuran. Contohnya kurs laba sebelum pajak dan tingkat suku bunga. Ini saya berikan contoh karena kadang di dalam kita membuat sebuah proposal memang harus juga perlu perhatian ya di dalam menuliskan variabel-variabel apa yang semestinya kita pakai dan sebagainya. Next, Mbak Sinta. Tadi ke yang slide alat ukur ya. Ya, uji alat ukur yang kita gunakan dalam kuanti itu tadi kalau di kuali tidak menggunakan alat uji seperti kuanti. Karena kalau di kuanti itu adalah memang yang kita proses adalah angka-angka atau tabulasi data yang akhirnya kita akan mengembangkan atau menguraikan hasil dari hasil uji oleh alat ini ke dalam kalimat-kalimat yang sesuai dengan penemuan kita atau sesuai dengan hipotesis yang sudah kita rumuskan. Nah, ada uji validitas dan juga reliability. Uji validity dan reliability, di mana uji validitas atau validity ini adalah digunakan untuk menunjukkan
seberapa tingkat ketepatan penggunaan alat ukur tersebut terhadap gejala yang diukur. Nah, biasanya, sebelum kita menyebarkan kuesioner itu kalau kita mau melihat apakah, kuesioner kita yang mau kita sebar ke lapangan ini, ke responden ini, sudah tepat atau belum, biasanya diuji dulu dengan, alat uji validitas. Sehingga kuesioner yang sudah diuji dengan ketepatan validitas yang baik, maka, akan bisa kita sebarkan sehingga nanti akan mengurangi, tingkat error pada saat, kita melakukan pembahasan. Kemudian validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur apa yang ingin diukur. Kemudian kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam angket atau kuesioner mampu untuk mengungkapkan eee, yang dalam hal ini diukur oleh kuesioner atau angka tersebut. Nah, sebenarnya dalam hal ini kalau mungkin Bapak Ibu pernah melakukan adalah bisa diuji dengan CFA ya, confirmatory analysis, itu bisa melihat, tingkat validitas, kuesioner yang akan kita pakai. Next Mbak Sinta. Next lagi. Ya. Nah, eee, yang perlu diketahui juga dalam hal ini sebetulnya itu lebih mengarah kepada, kalau kita menentukan tadi untuk melihat, validitas dan reliabilitas, lebih banyak kita harus, membaca buku-buku metode penelitian dari Sugiono ya, itu sangat detail sekali. Dari beberapa metode-metode analisis kita bisa, dapat, mempelajari dengan baik. Populasi dan sampel ya. Nah ini perlu peneliti ketahui bahwa cara kita, menulis di bab 3 terutama tentang populasi dan sampel. Ini kalau kadang saya, melihat ya di beberapa tempat, kalau terutama di dalam naskah-naskah artikel itu membuat atau memaparkan, apa sih siapa yang menjadi populasi, sebenarnya dalam hal ini bisa disebut dengan unit analisis tadi dan sampel. Nah, populasi yang harus, kita lihat atau yang mau kita teliti itu harus jelas ya, di mana dalam hal ini populasi itu adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang ataupun benda-benda yang lainnya yang menjadi objek penelitian. Kemudian sampelnya juga harus jelas, di mana sampel ini adalah bagian dari populasi. Kalau saya contohkan gambar adalah kalau populasi, ya ada yang bulat, ada yang miring, ada yang elips ya, tetapi yang menjadi sampel bisa menjadi sampel adalah bagian dari populasi. Kalau saya gambarkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mohon betul-betul, detailkan di dalam menuliskan populasi dan sampel pada saat kita membuat sebuah, penelitian. Karena dalam hal ini sangat penting, bagaimana cara kita menemukan sampel, kemudian siapa yang menjadi populasi, itu menjadi sebuah keunikan tersendiri. Kalau, sering saya juga membaca jurnal-jurnal internasional, bahkan cara menemukan sampel yang unik ya, dijelaskan dengan detail. Cara memperoleh sampel misalnya saya mencari sampel dari misalnya dari IG, kemudian dipilah lagi ke kemudian hubungan di kontak satu-satu dan sebagainya, itu perlu diceritakan. Karena dalam hal ini menjadi keunikan keunikan si peneliti terhadap penelitian ini. Next. Kemudian, hal lain yang harus diketahui oleh, peneliti adalah populasi itu ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Populasi yang terbatas itu bisa diukur dengan diberikan simbol dengan N dan tidak terbatas itu, di mana populasi mengalami proses secara terus-menerus sehingga N-nya menjadi tidak terbatas. Contohnya misalnya kalau populasi terbatas itu, populasinya diketahui. Misalnya kalau saya meneliti di suatu perusahaan ada populasi sebanyak misalnya 98, maka sampel yang saya gunakan adalah ya 98 semuanya. Itu, boleh-boleh saja. Nah, itu dinamakan dengan sampel jenuh ya, karena semua populasi dijadikan sampel. Lalu kalau populasi yang, tidak terbatas, dalam hal ini biasanya kalau, meneliti di, bidang marketing. Nah, dalam hal ini biasanya
Kalau marketing itu kan tidak ketahuan, misalnya, eee, minat berkunjung. Nah, minat berkunjung itu kan, tidak bisa diketahui siapa yang menjadi, sampelnya. Jadi sehingga di dalam kita menentukan sampel, kita bisa menggunakan, rumus Hare, di mana dalam hal ini kita bisa lakukan misalnya 5 kali sampai 10 kali, jumlah indikator. Nah, ini untuk menentukan, sampel. Nah, dalam hal ini mohon betul-betul Bapak Ibu bisa menguraikan di dalam bab 3 antara populasi, sampel yang kita gunakan di dalam penelitian nantinya. Next, Mbak Sinta. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ada, sensus penelitian dan juga, sensus tadi dikatakan bahwa seluruh, elemen akan dijadikan, sampel ya, tadi namanya, dengan sampel jenuh. Next. Nah, kenapa alasan penelitian menggunakan sensus atau sampel jenuh? Nah, jika elemen-elemen populasi relatif sedikit, maka kita akan menggunakan semuanya. Itu kalau di kuanti. Tapi kalau tadi di kuali ada informan-informan yang kita pilih sebagai orang yang memang apa ya, menjadi kepercayaan kita untuk menerangkan sesuatu hal yang kita anggap penting. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau alasan yang lain adalah jika penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan, eee, satu elemen, maka kita bisa, apa ya, di sini, eee, bisa menggunakan juga, semua populasi itu dijadikan sampel. Nah, misalnya penelitian jumlah dan kondisi sosial ekonomi penduduk yang tidak dapat dilakukan dengan, eee mengambil sampel, apa ya, tidak istilahnya dengan rumus lain. Jadi misalnya saya memerlukan bahwa sampel itu semua harus pakai, ya kita bisa menggunakan, penelitian sensus atau sampel jenuh tadi. Next, lanjut, ya, terus. Nah, ini tadi saya katakan penentuan sampel itu ada beberapa cara ya. Tadi yang, dikatakan bahwa dengan menentukan ukuran sampel. Jadi kalau kita menulis, di bab 3 menuliskan tentang sampel dan juga populasi, nah untuk mendapatkan jumlah sampel sekian banyak, tadi yang dikatakan bahwa, kita harus tahu kalau diketahui jumlah populasinya, maka kalau menggunakan rumus Lovin, contohnya seperti ini. Nah kadang-kadang saya menemukan tulisan-tulisan kadang yang langsung menuliskan apa ya, antara jumlah sampel dengan di abstrak, kadang kemudian dengan di badan di dalam, bab 3 itu berbeda. Maka hati-hati Bapak Ibu selalu harus konsisten di dalam menuliskan, jumlah sampel baik di depan, di awal, kita membuat, suatu rangkuman di depan dengan penulisan di dalam, bab 3 tersebut. Jadi dalam hal ini harus, sama. Ini saya contohkan kalau ada, diketahui jumlah karyawan, PT ABC itu sebanyak 130 orang, saya menggunakan tingkat, kesalahan R-nya adalah 5%, maka didapatkan jumlah sampelnya adalah 98,11. Dalam hal ini bisa, dinaikkan menjadi 100 sampel atau 99 sampel. Nah, ini boleh saja. Next. Kemudian hal lain, selain Slovin, kita tadi saya katakan menggunakan rumus Hare. Ini sudah mungkin digunakan untuk, apa ya, penelitian kalau kita, melakukan penelitian jika N-nya itu tidak diketahui. Sehingga tadi misalnya konsumen, konsumen di Jakarta Barat berapa, tidak terhitung, ya maka kita menggunakan rumus Hare. Lanjut. Nah, ini juga, bagian juga cara mengambil sampel, dari Umaskaran. Kalau ini sudah ada tabel, sudah bisa dilihat, dengan N berapa, misalnya jumlah penduduk, di suatu daerah ada 280, maka sampelnya adalah 168, itu sudah ada rumusnya. Ini boleh saja juga kita ambil.
Kemudian next lagi Mbak Sinta. Nah, sebetulnya kalau metode penerakan sampel ini juga ada di buku metode penelitian dari Sugiono. Ini saya hanya menyampaikan saja bahwa metode penerakan sampel ini juga sebaiknya harus dijelaskan di dalam kita membuat membuat di bab 3 bagaimana metode penelitian itu dilakukan. Apakah sampelnya itu atau menarik sampel itu dengan cara yang sederhana, simple random sampling, atau dengan yang sampel acak terstruktur, atau dengan cluster sampling. Nah, ini ada pembedaan-pembedaan sehingga mohon kita tahu betul cara menarik sampel yang seperti apa yang akan kita sampaikan. Jadi jangan kadang-kadang banyak yang hanya mengikuti misalnya, oh orang itu menulis dengan istilahnya random sampling gitu ya, terus ngikut-ngikut padahal harusnya peneliti itu tidak random sampling. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus tahu cara narik sampelnya apakah memang misalnya dengan convenience, di mana kalau convenience itu kan kita memberikan kuesioner berdasarkan orang yang pada saat itu ketemu ya. Siapa yang ketemu ya itu yang saya kasih. Nah, itu memang kita harus mengerti betul cara menarik sampel, metodenya menggunakan apa. Nah, ini juga harus detail dijelaskan di dalam bab 3 tersebut. Next, Pak Sinta. Kemudian hal lain di sini adalah uji hipotesis. Nah, ini yang menjadi hal penting di dalam kita melakukan penelitian. Di mana dalam uji hipotesis ini sebetulnya bahwa hipotesis-hipotesis yang sudah dibangun tadi berdasarkan pada uraian dari beberapa teori dan juga pendapat-pendapat dari peneliti terdahulu, di mana dalam hipotesis ini kita sajikan di bab 2, sehingga di bab 4 hasil dan pembahasan kita akan menguji hipotesis yang sudah dirumuskan di depan. Nah, dalam uji hipotesis ini adalah kita akan melihat secara statistikal menguji kebenaran suatu hipotesis tersebut. Sehingga nanti akan dibuktikan dengan angka-angka di mana kita akan membuat kesimpulan bagaimana angka-angka itu kalau kita jabarkan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang kita amati ya. Karena di dalam uji hipotesis nanti juga kita harus melihat bagaimana deskriptif jawaban responden untuk mendukung dari uji hipotesis tersebut. Kemudian pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk untuk melihat bahwa hipotesa atau hipotesis yang kita rumuskan pada bab 2 itu akan kita lihat apakah setelah diuji sesuai dengan hipotesis perumusan di awal atau memang bertolak belakang. Jadi Bapak Ibu sebetulnya gini, kadang ada yang saya pernah menemukan bahwa hasil uji hipotesis itu harus sama Bu, misalnya dengan di di rumusan hipotesis di bab 2. Jadi sebetulnya kalau sebuah hipotesis sudah diuji atau dilakukan uji hipotesis, tidak harus misalnya H1 berpengaruh positif signifikan. Kita sudah tuliskan di rumusan di bab 2, tetapi pada saat hasil uji pas pembahasan hasilnya ternyata tidak positif signifikan. Ya itu tidak masalah karena justru ini temuan kita bahwa kita memang menguji berdasarkan data yang kita olah apa adanya. Jadi sebetulnya dalam melakukan penelitian kita itu harus jujur ya. Tidak boleh berbohong tapi kita boleh salah tapi yang penting kita harus jujur. Jadi apa yang kita uji adanya seperti itu ya kita tulis tetapi nanti kita akan berikan argumen-argumen yang mendukung hasil uji kita. Kemudian next. Oh ya. Jadi hal terakhir di dalam kita membuat atau melakukan penelitian baik metode kuanti dan kuali sebetulnya adalah tadi di hasil uji hipotesis dan juga nanti pada kesimpulan dan saran serta implikasi. Nah,
Sebetulnya yang membedakan antara kuanti-kuali yang lain yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter Iwan, bahwa kalau kuanti itu, hasil ending-nya akan mengerucut ke ke arah yang lebih sempit kepada saran-saran yang harus diberikan, untuk, suatu organisasi atau perusahaan yang kita teliti. Tapi kalau kuali itu nanti malah melebar sebetulnya, sehingga akan, bisa merumuskan suatu teori-teori atau temuan-temuan baru atau model-model baru, satu statement-statement yang bisa digunakan untuk memberikan masukan-masukan kepada, lembaga atau perusahaan-perusahaan yang kita teliti. Mungkin, itu saja Mbak Lia karena juga sudah, waktu ya, ini Iya. waktu dan kebetulan memang, eee, pertemuan waktu lalu kita sudah sampaikan, ya apa ya istilahnya, eee, materi-materi yang memang menjadi dasar untuk teman-teman semua membuat, sebuah proposal ya. Saya kira itu sudah, apa ya, sudah mewakili untuk membuat, penelitian internal sehingga, hal itu bisa dilakukan. Nah nanti mungkin akan, lebih detail lagi pada saat, pertemuan berikutnya akan diberikan juga bagaimana cara, menguji hipotesis tadi misalnya dengan alat